Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjutkan kuliah kita ya. Kita masih di pembahasan mengenai deret Fourier ya. Dan kemarin kita sudah menurunkan bagaimana bentuk dari deret Fourier tersebut, kemudian bagaimana mencari koefisien-koefisien dari eh, deret Fourier itu sendiri ya. Jadi ada tiga koefisien yang harus kita cari ya. Dari deret Fourier dari suatu fungsi yang periodik ada A0, AN dan BN ya, di mana masing-masing formula untuk mencari A0, AN dan BN sudah kita turunkan di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian kita mengambil salah satu contoh ya, misalkan kita punya kasus seperti ini ya. Kita punya apa? Plot sinyal seperti ini yang kita dapatkan misalkan dalam suatu eksperimen di mana fx-nya itu dia akan bernilai satu di antara rentang min pi dan nol, dan dia akan bernilai nol antara nol dan pi, dan dia berperiodik seperti itu seterusnya ya, seperti yang digambarkan dalam plot ini. Nah, kita mau tahu bagaimana bentuk dari deret fungsi tersebut ya, karena kita kesulitan untuk menentukan bentuk eksplisit fungsi tertutup dari fungsi ini, sehingga kita harus bisa menyatakannya dalam bentuk deret deret Fourier. Nah, tentunya caranya adalah dengan kita mencari koefisien-koefisien yang kita butuhkan untuk membentuk deret Fourier tersebut. Kita mulai dari A0 kemarin kita sudah dapatkan, eh, kita masukkan ke dalam formula, dan fx-nya ini karena dia punya dua nilai dalam rentang yang berbeda, kita bisa pisahkan di sini ya. Jadi ketika rentangnya min pi sampai 0, fx-nya sama dengan satu. Ketika 0 sampai pi, fx-nya sama dengan 0. Nah, sehingga kita dapatkanlah bahwa a0-nya itu di sini sama dengan 1/2. Kemudian untuk kn-nya kita juga masukkan ya. Kita bagi dua integralnya ya untuk masing-masing rentang. Maka kita dapatkan di sini bahwa n-nya itu sama dengan cos np dikurang satu per np. Kemudian untuk bn-nya kita dapatkan bahwa dia sama dengan nol. Nah, sekarang kita lihat an-nya. Nah, ini kita bisa cari bentuk bentuk umumnya ya. Ini adalah bentuk umumnya dan kita mau cari beberapa nilai apa eksplisit dari an ini. Nah, kita tuliskan kembali di sini. Nah, kita punya an itu sama dengan cos np dikurang satu per np. Nah, sekarang kita coba lihat pola dari koefisien AN ini. Misalkan kita coba dulu untuk A1 ya, berarti N-nya sama dengan satu, maka kita akan dapatkan di sini berarti cos pi dikurang satu per pi ya. Nah, kita tahu cos pi itu dia sama dengan berapa? Cos pi itu sama dengan minus satu ya. Cos 180 berarti minus satu dikurang satu per pi, berarti kita dapatkan di sini sama dengan minus 2 per pi. Kemudian kita coba lagi untuk A2 ya. Berarti A2 ini sama dengan cos 2pi, sorry, cos pi cos 90 ya. Cos 90 itu minus satu. Cos 2pi dikurang satu per 2pi. Artinya cos 180. Berarti dia eh, sama dengan satu ya. Sama dengan satu. Satu dikurang satu berarti dia akan sama dengan nol. Kemudian A3 berarti kita nanti dapatkan cos 3pi dikurang satu per 3pi ya. Ini akan sama dengan kita dapatkan minus 2 per 3 pi. Ya, sorry, minus per 2, 3 pi. Dan seterusnya, A4 nanti kita akan dapatkan 0 ya. Dan A5 nanti kita akan dapatkan nilai. Kalau kita lihat polanya, maka A5 nanti ini akan kita dapatkan minus 2 per 5 pi. Ya, dan seterusnya. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa AN ini dia hanya akan bernilai jika N-nya itu ganjil. 1, 3, 5, dan seterusnya. Maka bisa kita simpulkan bahwa AN di sini dia akan bernilai 0 itu ketika N-nya genap, dan dia akan bernilai minus 2 N per pi, sorry, minus 2 per NP, itu jika N-nya ganjil. Ya. Nah, sehingga kita sudah dapatkan sekarang bentuk deretnya ya. Kita sudah dapatkan A0, AN-nya khusus untuk N ganjil, dan BN-nya sama dengan 0. Berarti kita sekarang dapatkan fx-nya dalam sajian deret Fourier, fx itu sama dengan A0, A0-nya tadi 1/2, ditambah dengan ini ya, nah, AN
AN cos NX ya, AN cos NX ya. Tapi dia hanya untuk kasus ganjil saja. Berarti di sini dikurang 2 per pi, N-nya masuk ke dalam sumasi ya. N sama dengan 1 sampai tak hingga dari sin NX per N. Seperti ini ya. Dimana di sini hanya untuk N ganjil saja. Ya, berarti hanya berlaku 1, 3, 5 dan seterusnya. Atau mungkin kita bisa modifikasi untuk N-nya dia ganjil, berarti kita bisa ganti dia. Misalkan N-nya itu sama dengan 2M tambah 1 ya. Sehingga kita bisa ubah di sini fx-nya menjadi, ini sama dengan untuk memudahkan kita ya. Ini 1/2 dikurang 2 per pi sigma M sama dengan 0 sampai tak hingga sin di sini 2N tambah 1 ya, per 2M tambah 1 per 2M tambah 1 ya. Berarti kalau M-nya 0, maka di sini dia akan sama dengan sin, ada X di sini, sin X ya. M-nya sama dengan 1 berarti. Kalau M-nya 1, berarti di sini akan menjadi 3 ya. 3X di sini menjadi 3. Berarti N-nya sama dengan 3 ya. Jadi kita ini rescale saja, N diganti dengan suatu bilangan supaya kita tidak bisa langsung merujuk pada bilangan ganjil di sini ya. Bilangan ganjil yang mulai dari 1 sampai tak hingga. Berarti hanya 1, 3 dan seterusnya. Nah, maka kita bisa dapatkan sekarang sajian deret Fourier-nya adalah bisa berbentuk seperti ini atau bisa kita ubah seperti ini ya. Artinya di sini nanti suku yang di sini dan yang di sini itu hanya untuk nilai ganjil saja, 1, 3 dan seterusnya. Ya. Jadi dari plot yang kita punya di sini ya, dari plot sinyal yang kita punya, ternyata kita bisa nyatakan dia dalam sajian deret seperti ini ya. Seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah memang betul deret seperti ini itu bisa menggambarkan plot yang seperti di atas? Ya, caranya tentu kita tinggal plot saja fungsi ini ya, fungsi deret ini. Nah, di sini kita bisa gunakan misalkan aplikasi ya. Oke, saya boleh stop share dulu. Nah, di sini saya coba menggunakan aplikasi matematika ya. Nah, ini bisa kita coba plot fungsi yang tadi ya. Jadi kita punya fungsi, sebentar ya, kita punya fungsi di sini fx itu sama dengan 1/2 dikurang 2 per pi di sini, sorry, di sini tadi m ya, kita ganti m. Ini m, di sini 2m tambah 1 ya. Kita punya fx 1/2 dikurang 2 per pi sigma sin 2m tambah 1 x per 2m tambah 1 ya. Atau n-nya di sini sama dengan 1, di sini nx n tapi untuk n ganjil saja ya. Nah, tapi agak susah kalau kita mau masukkan ke dalam, kita nyatakan dalam fungsi di dalam aplikasi ini ya, sehingga kita bisa modifikasi seperti yang tadi kita lakukan. Nah, sekarang tinggal kita masukkan, misalkan di sini sampai 1, misalkan ya, dari M0 sampai 1, maka kita akan dapatkan plot seperti ini ya. Kalau misalkan W-nya kita ganti menjadi 10, nah maka kita akan lihat dia sudah mulai berbentuk seperti kotak tadi ya. Kalau 100, nah dia semakin menuju bentuk seperti yang kita inginkan. Nah, kalau W-nya menuju tak hingga, artinya deretnya itu menuju tak hingga, maka kita bisa buktikan bahwa ternyata memang bentuk plotnya itu adalah merupakan bentuk apa fungsi yang kotak ya, seperti ini ya. Jadi benar bahwa solusi deret Fourier yang tadi kita dapatkan itu bisa merepresentasikan plot sinyal yang tadi kita yang kita punya di awal tadi ya. Ya. Jadi yang awalnya fungsi secara eksplisitnya tidak bisa kita tentukan ya, fungsi sinyal yang tadi secara eksplisit tidak bisa kita tentukan ya, fungsi tertutupnya. Tapi dengan menggunakan deret Fourier kita bisa menyatakan fungsi sinyal ini dalam sajian deret tak hingga ya. Dan ternyata ketika kita plot dengan menggunakan aplikasi, dia betul menyerupai plot sinyal yang kita punya di sini ya. Nah, itu contoh satu kasus ya. Nah, kita ambil contoh kasus yang kedua. Nah, kalau yang tadi ini kan kita punya fx-nya itu dia konstan ya, 1 dan 0. Nah, bagaimana kalau misalkan fungsinya itu dia merupakan tidak konstan, tapi merupakan fungsi dari variabel x misalkan ya.
Misalkan contoh yang kedua, kita ambil contoh yang lain. Contoh yang lain, misalkan kita punya fx, sinyal ya, di mana dia bernilai misalkan minus x, itu untuk rentang x lebih besar daripada minus pi dan kurang dari 0, dan dia bernilai x untuk x itu lebih besar dari 0 dan kurang dari pi ya. Dan dia bersifatnya periodik. Atau kalau kita gambarkan ya, atau kalau kita gambarkan plotnya ya, kita visualisasikan kira-kira dia bentuknya seperti ini sebentar. Fx-nya itu sama dengan minus x untuk 0 sampai, sorry, dari minus pi sampai 0 ya. Kalau kita ambil di sini, ini minus pi, ini minus 2 pi ya. Di sini ada pi, di sini ada 2 pi. Kemudian di sini misalkan berapa? Pi ya. Sebentar di sini pi. Oh ya, betul pi. Nah, jadi kalau misalkan fx-nya antara min pi sampai 0, itu dia sama dengan minus x ya. Berarti dia bentuk plotnya kira-kira seperti ini ya. Sorry. Seperti ini. Nah, kalau antara 0 sampai pi, oh sorry, terbalik ya dari sini. Nah, seperti ini ya, minus x. Antara 0 sampai pi dia fungsinya x ya, berarti dia seperti ini. Dan seterusnya. Dia akan terus berperiodik ya. Ini juga ya. Dan seterusnya. Nah, seperti ini ya. Jadi kira-kira bentuk bentuk apa? Bentuk plotnya seperti ini. Nah, dan kita tidak bisa menentukan fungsi tertutup, kesulitan menentukan fungsi tertutup yang mendeskripsikan plot seperti ini ya, fungsi fx seperti ini. Sehingga kita bisa nyatakan dia dalam bentuk deret Fourier. Jadi caranya sama ya. Kita tinggal cari A0-nya berapa, AN-nya berapa, dan BN-nya berapa ya. Dengan fx-nya itu adalah dua kondisi seperti ini ya. Fx-nya dua kondisi seperti ini. Nah, kita mulai dulu dari AA0-nya. Berarti AA0 itu sama dengan 1/2 pi integral minus pi sampai pi. Nah, karena fx-nya ada dua ya, kita bisa pecah dia. Saya tuliskan dulu di sini fx dx ya. Nah, kita bisa pecah dia antara minus pi sampai 0 dan 0 sampai pi ya. Untuk masing-masing fungsi fx-nya demikian. Berarti kita akan punya di sini ini akan sama dengan 1/2 pi. Kita bagi 2, integral minus pi sampai 0 untuk fx-nya itu sama dengan minus x ya. Berarti kita keluarkan minusnya minus x dx. Kemudian ditambah dengan integral 0 sampai pi integral di sini x dx seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita dengan mudah kita akan dapatkan di sini ini akan sama dengan 1/2 pi. Berarti di sini menjadi minus 1/2 x kuadrat ya. Batasnya minus pi sampai 0. Kemudian ditambah di sini 1/2 x kuadrat. Batasnya 0 sampai pi. Tinggal kita masukkan batas-batasnya. Berarti ini akan sama dengan 1/2 pi. Ini berarti berapa nih? Sebentar. Berarti ini kita akan dapatkan minus 1/2 ya, x kuadrat dari 0 sampai minus pi. Berarti minus pi kuadrat. Sebentar. Ini nanti sebentar. Ini minus ya. 1/2 x kuadrat sudah betul. Berarti kita akan dapatkan di sini akan menjadi nanti ketika kita masukkan syarat batasnya ini akan menjadi pi kuadrat per 2 ya. Kemudian untuk suku yang ini itu kita akan dapatkan juga 1/2 x kuadrat kita masukkan berarti akan jadi pi kuadrat per 2 dikurang 0 berarti pi kuadrat per 2 juga. Nah, seperti ini ya. Nah, maka di sini kita akan dapatkan bahwa A0-nya itu sama dengan 1/2 pi dikali dengan 2 pi kuadrat per 2.
Itu sama dengan pi per 2 ya. Ini 1/2 pi kuadrat dikali dengan 2 pi kuadrat per 2. Pi-nya cancel. Sorry, ini bukan pi kuadrat di sini. Ini hanya pi di sini. Ini bisa cancel, ini tinggal pi, ini juga cancel, berarti tinggal pi per 2 saja. Ya. Berarti A0-nya itu sama dengan pi per 2. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua kita cari AN-nya ya. Kita cari AN-nya. Ya, sama. Berarti AN-nya itu sama dengan 1/pi, langsung kita bagi saja ya. 2 karena ada 2 fungsi. Berarti di sini akan sama dengan minus integral minus pi sampai 0 x sin x dx, sorry, sin nx dx. Kemudian ditambah integral 0 sampai pi x sin nx dx. Ya, tinggal kita selesaikan integralnya ya. Ini integral parsial ya. Ini integral parsial, ini kita bisa selesaikan. Kita tentukan U-nya, kita misalkan U-nya itu adalah X ya. Berarti DU-nya itu DX. Kemudian DV-nya itu adalah sin NX DX ya. Berarti kita dapatkan V-nya itu sama dengan integral dari ini ya. Berarti 1/n minus 1/n cos NX. Ya. Berarti kita dapatkan integral X sin X, integral X sin NX itu sama dengan UV ya. Berarti X cos NX per N, ada minus di sini. Kemudian dikurang integral VDU minus integral minus 1/n cos NX dx ya. Berarti ditambah karena minus ketemu minus 1/n integral cos NX dx. Nah, ini akan menjadi minus x cos NX per n. Ini integral cos NX itu adalah tidak lain berapa ini integral cos NX dx, berarti sinus ya. Kita akan dapatkan sebentar. Integral VDU sebentar. Ini sudah benar ya, UV, oke. Kemudian integral VDU. Berarti ini sama dengan ditambah berapa ini? Sin NX per N kuadrat ya. Sin NX per N ya. Dikali per N berarti N kuadrat. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kita sudah pakai integral X sin X-nya, ini tinggal kita masukkan ke dalam sini ya. Maka kita akan dapatkan bahwa AN-nya itu akan sama dengan 1/pi dari minus yang ini ya. Minus dari integral X sin X. Berarti kita akan dapatkan di sini yang suku pertama itu adalah X cos NX per N dikurang ya, sin NX per N kuadrat. Kemudian ditambah integral X sin X ya. Ini batasnya minus pi sampai 0. Kemudian ditambah dengan yang satunya, berarti di sini minus X cos NX per N ditambah dengan sin NX per N kuadrat. Batasnya dari 0 sampai pi ya, seperti ini. Nah, ini tinggal kita masukkan. Tentunya suku yang ini itu dia akan sama dengan 0 nanti. Ini kalau kita masukkan kan dia akan sama dengan 0. Sin 0 dan sin pi, sin n dikali 0, kemudian sin n dikali minus pi, sin minus pi, itu akan sama dengan 0. Maka suku yang ini itu akan sama dengan 0, yang ini juga akan sama dengan 0 ya. Seperti itu.
Nah, berarti yang tersisa tinggal suku bagian cosnya saja ya. Ini tinggal kita masukkan syarat-syarat batasnya. Berarti ini kita akan dapatkan ini seperti x cos minus pi ya. Minus pi kita masukkan. Kalau cos 0 kan berarti dia nanti akan sama dengan berapa ini? Akan sama dengan 0 ya, karena ada suku x di sini ya. Kalau x-nya diganti 0, maka dia akan 0. Berarti yang tersisa hanya yang x-nya diganti dengan minus pi ya. Berarti kita akan punya di sini minus pi cos eh, minus np per n ya. Kemudian ditambah dengan yang ini. Ditambah dengan di sini kita ganti berarti minus pi cos np per n seperti ini ya. Nah, ini cos minus np itu sama dengan minus cos np ya. Berarti minusnya bisa keluar. Berarti kita bisa tuliskan di sini ini menjadi positif cos np. Nah, ini positif, ini minus, berarti akan saling cancel ya. Berarti kita dapatkan bahwa AN-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, berarti kita sudah dapatkan A0-nya, A0-nya sama dengan pi per 2. Kemudian kita dapatkan AN-nya, AN-nya sama dengan 0. Kemudian selanjutnya tinggal BN-nya ya. Nah, BN-nya tentunya tinggal kita masukkan juga ke dalam formulanya, berarti seperti dikali dengan integral minus ya, batas yang pertama minus pi sampai 0, x cos nx ya, dx, kemudian ditambah dengan integral 0 sampai pi x cos nx ya. Nah, ini saya kira mudah ya, tinggal dimasukkan saja kemudian diselesaikan integralnya ya. Ini sama integral parsial, integral x cos nx berarti u-nya sama dengan x, berarti du-nya sama dengan dx, kemudian dv-nya itu sama dengan cos nx dx, berarti v-nya itu sama dengan 1/n sin nx. Nah, ini kemudian kita tinggal masukkan ke sini ya. Berarti kita dapatkan integral x cos nx itu sama dengan uv, berarti u dikali dengan ini ya, berarti x sin nx per n. Kemudian dikurang vdu, berarti ini dikali dengan yang ini. Dikurang integral vdu, berarti integral dari 1/n sin nx dx. Ini akan sama dengan x sin nx per n. Integral sin x tidak lain adalah minus cos nx per n. Ya. Berarti kita dapatkan di sini ditambah dengan 1/n kuadrat cos nx. Inilah yang kita masukkan ke dalam persamaan di atas untuk bn ya. Berarti kita dapatkan sekarang bn-nya itu sama dengan 1/pi. Nah, yang pertama kita masukkan ini ke dalam sini ya. Berarti minus yang ini. Berarti kita dapatkan di sini minus dari x sin nx per n ditambah 1/n kuadrat cos nx. Batasnya minus pi sampai 0. Kemudian ditambah dengan integral x sin nx. Berarti yang ini saja ya. X sin nx per n ditambah dengan 1/n kuadrat cos nx. Batasnya dari 0 sampai pi ya. Jadi tinggal kita masukkan syarat batasnya ya. Ini kalau kita masukkan eh, apa? Kita masukkan x-nya sama dengan minus sama dengan 0, otomatis ini akan sama dengan 0 ya. Ini akan sama dengan 0. Yang ini cos 0 ya, berarti cos 0 itu sama dengan 1 ya. Berarti suku yang pertama untuk batasnya 0 kita akan dapatkan di sini ini ya. Ini itu akan menjadi 0 ditambah 1/n kuadrat ya. Kemudian dikurang ya, dikurang batas bawahnya. Ini kita masukkan. Kita akan dapatkan untuk minus pi, maka suku yang ini akan sama dengan 0 ya. Sin dari minus pi
minus NP itu akan sama dengan 0. Berarti tinggal menyisakan suku yang kedua. Cos dari Pi itu sama dengan 1 ya. Cos minus Pi itu sama dengan apa? Sama dengan 1 ya. Sebentar. Sorry, X-nya diganti dengan Pi. Berarti kita akan dapatkan di sini suku yang sisa adalah cos NP per N kuadrat ya. Karena kalau yang ini sinus NP itu pasti sama dengan 0 ya. Nah, kemudian suku yang ini kalau kita masukkan syarat batasnya, suku yang pertama itu akan menjadi 0 ditambah dengan untuk batas pi ya. Ini akan menjadi cos NP per N kuadrat. Kemudian dikurang kita masukkan batas nolnya, berarti ini suku ini akan sama dengan 0, ini akan menjadi 1 per N kuadrat. Berarti 0 ditambah 1 per N kuadrat. Seperti ini. Sehingga kalau kita masukkan sekarang, kita akan dapatkan Bn-nya sama dengan 1 per pi. Berarti kita punya di sini 1 per minus 1 per N kuadrat. Kemudian ditambah dengan cos NP per N kuadrat. Kemudian suku ini ditambah cos NP per N kuadrat. Ya. Kemudian dikurang 1 per N kuadrat. Ini bisa kita gabungkan, maka kita akan dapatkan ini sama dengan 1 per pi. Ini ditambah ini, kemudian yang ini ditambah yang ini ya. Berarti kita punya 2 cos NP per N kuadrat dikurang 2 per N kuadrat. Nah, inilah Bn-nya ya. Jadi kita sudah dapatkan A0-nya, AN-nya, dan Bn-nya. Sekarang tinggal kita cari bentuk eksplisit dari Bn-nya ya. Dengan kita coba-coba ketika N-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau misalkan N-nya sama dengan 1, perhatikan N-nya sama dengan 1, maka nanti kita akan dapatkan di sini berarti 2 cos pi per 1 kuadrat ya. Cos pi berarti itu sama dengan berapa? Atau saya tuliskan saja di sini ya. Berarti kalau kita misalkan cari B1-nya ya, kita cari B1, maka ini akan sama dengan 1 per pi 2 cos pi per 1 kuadrat ya, dikurang 2. Nah ya, 2 per 1 kuadrat. Nah, cos pi itu sendiri itu sama dengan 1 ya. Sebentar, saya cek dulu. Kelirunya di mana? Sebentar. 2 cos NP cos NP itu akan sama dengan 1 ketika N-nya genap, dan dia akan sama dengan minus 1 ketika N-nya ganjil. Jadi kalau N-nya 1, berarti di sini cos pi ini akan sama dengan minus 2 ya, minus 2 per 1. Berarti ini sama dengan 1 per pi dikali dengan minus 2 dikurang 2. Berarti sama dengan minus 4 pi ya. Udah benar ya? Karena cos, ya betul ya. Kemudian untuk B2 berarti di sini seperti 2 cos 2 pi per 4 dikurang 2 per 4. Nah, cos 2 pi ini sama dengan 2 ya. Berarti seperti 2 dikurang 2 ini sama dengan 0 ya. Kemudian untuk B3, nah nanti ini akan terlihat polanya. Berarti di sini kita punya 2 cos 3 pi per 2 pangkat 3 pangkat 2 berarti 9 ya. Dikurang 2 per N kuadrat, 2 per 9. Nah, ini akan menjadi seperti dikali dengan 2 cos 3 pi, dia akan sama dengan cos 3 pi-nya akan sama dengan 1. Berarti 2 per 9 dikurang 1 per 9. Jadi sama dengan berapa nih? 1 per 9. Berarti 1 per 9 pi. Atau sama dengan 1 per N kuadrat pi. Ya. Sama dengan 3 kuadrat pi. Nah, kita bisa lihat di sini ini apa?
eh, sorry di sini sebentar. Sini minus ya, ada minusnya di sini. Sorry, berarti di sini harusnya sebentar ada kesalahan. Di sini 2 ya. Di sini 2, ini minus 2, berarti di sini 4. Ini akan terus berulang. Kita lihat bahwa yang ganjil hanya yang ganjil yang punya nilai ya. Nah, sehingga kita bisa simpulkan di sini bahwa BN-nya nanti BN-nya itu dia akan bernilai 0 itu ketika N-nya genap, dan dia akan bernilai eh, minus 4 per N kuadrat Pi, minus 4 per N kuadrat Pi, itu untuk N-nya yang ganjil ya. Jadi kita dapatkan BN-nya itu hanya mempunyai nilai ketika N-nya ganjil ya, dari pola yang kita lihat di sini. Kita tentukan B1, B2, B3 dan seterusnya nanti. Kalau kita mau coba sampai B berapapun, nanti akan menunjukkan pola seperti ini. Nanti kita akan dapatkan misalkan B5 di sini, itu akan sama dengan minus 4, 5 kuadrat Pi ya. Untuk B4 dia akan sama dengan 0 dan seterusnya. Berarti sekarang kita sudah dapatkan bentuk fx-nya ya. Sajian dari Fourier-nya berarti fx itu sama dengan sebentar. Kita punya A0, A0-nya tadi adalah mana? A0-nya adalah pi per 2 ya. A0-nya pi per 2, kemudian dikurang AN-nya sama dengan 0, BN-nya ini sama dengan ini ya. Berarti dikurang 4 pi-nya bisa keluar karena N-nya yang masuk di summasi. Berarti 4 per pi sigma N sama dengan apa? 1 sampai tak hingga, tapi untuk yang ganjil saja ya. Betul ya, yang ganjil. Kemudian di sini cos nx per n kuadrat. Atau kalau misalkan kita ingin memudahkan, kita bisa redefinisi n-nya supaya dia bisa berjalan 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi dia hanya akan menghasilkan nilai ganjil saja. Berarti kita bisa dapatkan di sini fx-nya itu sama dengan pi per 2. Jadi misalkan sama di atas tadi, n itu sama dengan 2m tambah 1 ya. Berarti pi per 2 dikurang 4 per pi sigma m sama dengan 0 sampai tak hingga. Tapi di sini cos 2m tambah 1 x per 2m tambah 1 kuadrat. Nah, sekarang pertanyaan apakah fungsi ini, sajian deret ini bisa merepresentasikan plot yang kita punya di atas ya, plot yang berbentuk segitiga tadi di atas. Tinggal kita plot kembali ya, tinggal kita plot kembali dengan menggunakan misalkan aplikasi yang tadi. Kita coba kembali ya. Kita coba kembali dengan menggunakan aplikasi matematika yang tadi. Nah, kita ganti di sini, berarti tadi di sini kita punya berapa di sini? Kita punya di sini pi ya. Di sini pi. Kita punya pi per 2 di sini. Kemudian di sini kita punya 4 per pi. Kemudian di sini kita punya cos ya, bukan sin di sini. Kita punya cos 2m tambah 1x per 2m tambah 1 kuadrat ya. Nah, kita coba dulu dari misalkan W-nya 1 ya. Nah, kita lihat bentuknya sudah menyerupai ya, segitiga. Kalau misalkan 10 semakin menyerupai, kita jadikan W-nya 100. Nah, kalau misalkan menuju tak hingga, nah seperti ini ya. Jadi dia sudah benar menunjukkan apa yang kita punya di soal tadi ya. Bentuknya itu adalah ketika apa? Antara 0 sampai pi dia fx yang sama dengan x, antara minus pi sampai 0 dia bentuknya minus x ya. Jadi serupa dengan plot yang kita punya tadi di kasus yang di atas, di soal yang di atas tadi ya. Jadi cara membuktikan apakah deret Fourier yang kita punya itu sesuai dengan kasus yang kita punya, ya tinggal kita plot ya. Bisa menggunakan aplikasi apa saja ya. Intinya kita bisa memplot bentuk sumasi seperti yang disajikan dalam deret Fourier ya. Jadi dari deret tahingganya kita bisa plot sedemikian sehingga bisa membuktikan bahwa sinyal yang kita punya di soal plot sinyal yang kita punya ya itu bisa kita tunjukkan dalam
plot tersebut dengan menggunakan direct foye yang sudah kita dapatkan.